Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur marilah senantiasa kita selalu curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rezeki dan nikmat yang tentunya sampai dengan hari ini kita bisa menikmati rasa iman, rasa Islam yang penuh ketentraman, penuh kedamaian dari mulai lisan sampai ke hati, dari mata sampai ke seluruh tubuh kita. Itu adalah sebuah nikmat yang tentunya yang patut kita syukuri ya. Kemudian selawat bernekatan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang membawa kita dari zaman penjajahan dengan menggunakan pedang, dengan menggunakan berbagai macam alat untuk berperang ya pada zaman itu, hingga saat ini Nabi Muhammad atau Rasulullah atau yang paling kita muliakan itu membebaskan kita ya dari penjajahan di zaman dulu sampai dengan zaman sekarang ya. Sebaik-baik contoh juga adalah pada diri Rasulullah SAW. Kita bertemu pada minggu ini lagi ya adik-adik sekalian. Mohon maaf sebelumnya kakak masih belum bisa kalau untuk ke sekolah ya. Semoga materi yang bisa kakak sampaikan ini bisa diambil hikmahnya ya untuk charger iman kita masing-masing. Jadi yang bakal kakak sampaikan pada kali ini ya itu terkait dengan jiwa apa? Jiwa manusia ya. Jiwa manusia. Kita punya jasad, kita punya jiwa, kita punya emosional, kita punya hati dan lain sebagainya. Itu satu kesatuan yang utuh sebetulnya. Tidak bisa dipisahkan antara hati dengan jiwa dan tidak bisa dipisahkan antara fisik kita dengan jiwa kita, emosional dan lain sebagainya. Karena emosional sedih, gelisah, marah, senang itu adalah hasil daripada pengolahan jiwa atau qalbu dalam hal ini ya. Nah, yang paling unik sebetulnya pada jiwa kita ini, karena baik dan buruknya sangat tergantung di jiwa kita ya. Yang celakanya atau buruknya, jiwa ini ketika berada di luar kendali hingga seringkali tidak kita sadari dalam keadaan seperti apakah jiwa kita ini. Kadang ya kalau tidak bisa kita kendalikan, apa yang terjadi? Kita bisa terarahkan keburukan atau kita terjerumus ke jurang yang memang itu sebenarnya kita hindari ya. Dan ini memang sebetulnya tidak masuk di akal kita. Namun karena kita lalai, karena kita tidak taat dalam menjalankan syariat yang Allah berikan, maka jiwa kita ini didominasi oleh hawa nafsu, kesenangan selalu. Dan inilah yang menjerumuskan kebanyakan orang, Qarun, Fir'aun, Haman, Abu Jahal, dan lain sebagainya, itu kepada jurang kehancuran atau jurang kemaksiatan ya. Gitu. Kemudian kita bakal menjadi manusia yang beruntung ketika tadi kita mampu untuk menguasai, mengarahkan jiwa kita ini kepada kebaikan, kepada jalan yang memang sudah Allah syariatkan. Nah, di sini ada 3 karakter yang juga sebagai tingkatan daripada jiwa manusia. Yang pertama, apabila nafsu lebih dominan dibanding ruh yang menguasai jiwa adalah keinginan untuk memenuhi selera kesenangan. Dalam hal ini artinya nafsu ya. Nafsu dalam bahasa Arabnya itu disebut syahwat. Yang pertama, tingkatan yang pertama dan tingkatan yang paling rendah ini ya. Tingkatan yang paling rendah ini nafsu. Nah, kondisi jiwa yang demikian akan selalu menyuruh
untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jiwa yang demikian berada pada tingkat yang paling rendah. Apabila tidak segera diobati, kecenderungannya akan semakin menjadi dan akibatnya akan menjerumuskan pemiliknya ke lembah hina dina, ya. Lembah yang hina. Pada kondisi yang parah, ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berbeda dari binatang. Bahkan ketika pada kondisi tertentu, ia bahkan lebih rendah daripada binatang itu sendiri, ya. Nah, pada kondisi yang parah, ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih rendah daripada binatang tadi, ya. Bahkan mungkin melakukan perbuatan iblis yang ia pun dipanggil sebagai setan. Nauzubillah, ya. Semoga kita bisa setidaknya untuk mengendalikan diri dulu, ya. Setidaknya untuk mengendalikan diri kita, walaupun memang kita belum bisa untuk mengajak orang lain untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ataupun memang mengendalikan hawa nafsu kita pada saat ini, ya. Ya, kita mulai sedikit demi sedikit, ya, maksudnya tuh. Jadi tingkatan yang pertama dan tingkatan yang paling mendasar, tingkatan yang paling rendah, ini adalah syahwati ataupun hawa nafsu. Maka semoga senantiasa kita selalu berdoa kepada Allah bisa membentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu kita, ya. Karena ketika kita hanya memperturutkan tadi hawa nafsu kita, nauzubillah, kita akan masuk ke dalam jalan yang diambil setan. Semoga kita tidak seperti itu, ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, apabila pengaruh kekuatan antara ruh dan nafsu seimbang, maka logika akan banyak berbicara. Akan tetapi, akan terjadi konflik dan pergolakan yang keras antara keinginan amal salih dan kecenderungan maksiat. Apabila ada keinginan amal salih, ia berpikir-pikir dulu. Pun juga terbesit kecenderungan ingin melakukan maksiat, dia juga akan selalu berpikir-pikir dulu. Akan adanya terjadi tarik ulur antara ingin melakukan kebaikan dan ingin melakukan keburukan atau kemaksiatan, ya. Nah, ini adalah tingkatan yang kedua, ya. Ini adalah tingkatan yang kedua. Ya, terkadang kita dihadapkan, ya, pada kondisi kita pengen melakukan satu kemaksiatan, tapi di sisi lain kita berpikir bahwa apa yang akan kita lakukan itu adalah satu kesalahan, ya, satu kesalahan dan satu perbuatan yang buruk sebetulnya. Nah, disinilah kondisi yang kebanyakan manusia kita dalam kondisi ini. Jiwa kita itu selalu bertarik-tarik antara hati kita tidak ingin melakukan keburukan itu, antara akal kita, nafsu kita yang mengajak, ayo lakukan itu. Nah, inilah kebanyakan manusia itu di sini. Tapi ini lebih baik daripada tingkatan yang pertama tadi yang diperturutkan oleh hawa nafsu langsung, ya. Ini sebagai pertimbangan. Maka di sini berlaku life is choice, ya. Hidup adalah pilihan. Maka ketika kita dihadapkan di antara dua pilihan, di antara ingin melakukan kebaikan atau ingin melakukan keburukan, maka pertimbangkanlah dengan akal, logika, dan ilmu yang kita miliki. Maka pertimbangkanlah dengan landasan bahwa ini lebih banyak manfaatnya dan ini lebih banyak mudaratnya. Maka hindarilah, lakukanlah, dan ambillah langkah untuk mendekati yang lebih banyak kebaikan. Seperti itu. Oke, yang ketiga, ya. Yang ketiga, apabila yang dominan adalah dorongan ruh dibanding dorongan nafsunya, maka akan terjadi jiwa itu akan selalu mengingat atau connect dengan Allah SWT. Dalam hal ini, ia akan selalu berzikir pada setiap keadaan. Jiwa yang demikian ini disebut jiwa yang tenang. Nah, kita sering mendengar jiwa yang tenang ini adalah ketenangan ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jiwa yang tenang ini atau nafsu mutmainah bukan hanya ketika kita dicabut nyawa, ya, seperti itu. Tapi ada dua kondisi lagi yang
itu ada ketenangan di situ. Yang pertama tadi ada majelis ilmu, mendapatkan ketenangan, dan yang kedua itu ada di dalam pernikahan, ya. Ada di dalam pernikahan yang bikin jiwa kita itu menjadi tenang. Nah, yang ketiga, saya akan tambahkan satu lagi, bahwa yang menjadikan jiwa kita tenang itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar jiwa kita itu merasakan ketenangan. Semakin sering kita menyebut nama Allah, melibatkan Allah di dalam setiap kegiatan, aktivitas kita, daily life, kita akan semakin merasakan ketenangan itu, dan kita akan semakin merasakan ketentraman di dalam hati. Nah, ini tadi adalah yang ketiga, nafsu mutmainnah. Ini yang lebih dominan itu adalah dorongan ruh dibandingkan nafsunya. Maka ini akan selalu dalam keadaan taat, ya, dalam keadaan taat dan ingin selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah akan terasa sangat ringan, dirinya akan gelisah bila kesempatan zikirnya terusik. Jiwa dengan kondisi demikian dimiliki oleh para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang solih. Kita bisa tidak pakai mendapatkan jiwa yang tenang? Bisa, cuman syaratnya tadi ya kita tetap berada pada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang beriman, jalan para nabi, jalan siddiqin, syuhada, dan orang-orang solih yang ulama-ulama kita, ya, seperti itu. Bisa kita mendapatkan jiwa yang tenang. Semoga kita diberikan Allah jiwa yang tenang di dunia ini dulu, ya, di dunia ini dulu, hingga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan panggilan lembut yang pada Quran surat Al-Fajr ayat ke-27, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan ketenangan, dengan lembut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah tak pernah menghendaki bila manusia menjadi malaikat. Ya, demikian itu karena Allah telah mengilhamkan kepada jiwanya dosa dan ketakwaan. Sehingga manusia yang baik, manusia yang bukan manusia yang baik, bukan manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Namun manusia yang baik adalah manusia yang senantiasa selalu memperbaiki dirinya untuk selalu dekat dengan Allah dan bertaubat atas setiap kesalahan yang pernah dilakukannya. Apabila kondisi jiwa kita, ya, yang jelas apapun kondisi kita, maksudnya tadi, apapun kondisi jiwa kita, yang jelas kita diperintahkan untuk selalu membersihkan dan mensucikannya. Tazkiyatun nafs. Nah, pembersihan hati ini dilakukan dengan membersihkan dan membebaskan jiwa kita dari sifat-sifat tercela dan menyandanginya dengan sifat-sifat terpuji. Ya. Bagaimana caranya? Ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjadikan diri kita itu lebih produktif, ya. Yang pertama yang jelas kita melakukan amal-amal harian, ya. Amalan harian kita, tilawah sehari 2 lembar misalkan minimal, ya. Duha setiap pagi misalnya, sedekah, kemudian juga kita mentadaburi Al-Quran, mendengarkan ceramah-ceramah ustadz dan lain sebagainya. Bahkan puasa Senin dan Kamis, puasa sunnahnya, itu ya salah satu untuk mensucikan hati kita, ya. Dan di sini dikatakan juga ada berbagai macam cara, ya. Ya tadi tilawah, tadabbur Al-Quran, tafakur alam, kemudian juga sholat wajib berjamaah di masjid, kemudian juga berdakwah, bergaul dengan orang-orang yang saleh dan sebagainya. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Asy-Syams ayat ke-9 sampai dengan 10. Nah, mungkin ini yang bisa kakak sampaikan. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Pada Allah kakak mohon ampun, dan semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian.
Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah bakal kakak kontrol dan itu bisa kakak jawab langsung di situ. Mohon maaf juga kalau misalnya pertemuan kita ini masih secara kayak ini maksud kakak, karena ada beberapa kendala di lain sisi, dan kemudian juga waktu kita yang memang belum bisa memberikan kesempatan itu. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.